Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Nadila, itu yang selanjutnya yang ketujuh itu Ba'diyah. Secara harfiah, Ba'diyah artinya dusun atau baduy di padang syahra yang di dalam terdapat padang sahara yang di dalamnya terdapat bahasa Arab yang masih fasih dan murni. Sesuai dengan kaidah bahasa Arab, lembaga pendidikan ini muncul sering dengan kebijakan pemerintah Bani Umayyah untuk melakukan program Arabisasi yang digagas oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwah. Akibat dari Arabisasi ini, maka muncullah ilmu kawaid dan cabang ilmu lain mempelajari bahasa Arab. Melalui pendidikan di Ba'diyah ini, maka bahasa Arab dapat disampaikan ke Irak, Syria, Mesir, Lebanon, Tunisia, Aljazair, Maroko, samping Saudi Arabia, Yaman, Emirat Arab, dan sekitarnya. Dengan demikian, banyak para penguasa yang mengirim anaknya untuk belajar bahasa Arab ke Ba'diyah. Selanjutnya itu lembaga pendidikan dinasti Umayyah di Maskub dan Audliyah, yaitu Syifah, Halaqah, Majlis, Kutab, Masjid, Khan, Ba'diyah. Selanjutnya metode pendidikan. Pendidikan Islam di masa dinasti Umayyah tepatnya masih didominasi oleh metode bayani, terutama selama abad 1 Haram, di mana pendidikan bertumpu dan bersumber pada nasah agama yang kala itu terdiri atas Al-Quran, Sunnah, Ijma', dan fatwa sahabat. Metode bayani dalam pendidikan Islam kala itu lebih bersifat eksplanatif, yaitu sekedar menjelaskan ajaran-ajaran agama saja. Secara khusus, metode ceramah dan demonstrasilah yang banyak digunakan dalam institut pendidikan yang ada di zaman itu. Baru pada masa-masa akhir pemerintah Umayyah, metode burhani mulai berkembang di dunia Islam, sering dengan digantinya penerjemahan karya filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab. Dalam pembelajaran Al-Quran, metode pembelajaran yang digunakan adalah metode hafalan, di mana anak-anak menghafal surah-surah singkat dan mereka pun membacakan bersama-sama. Hal ini diulang-ulang berkali-kali sampai mereka hafal di luar kepala. Dalam metode ini, soal dari arti-arti surat yang mereka hafal tidak dipentingkan. Murid-murid menghafal ayat-ayat tersebut tanpa mengerti, hanya untuk sekedar menghafal berkat Al-Quran dan menanamkan jiwa keagamaan, jiwa yang soleh dan bertawakal di dalam diri anak-anak yang masih muda itu, dan dengan keyakinan bahwa periode anak-anak adalah waktu yang sebaik-baiknya buat menghafal secara otomatis dan mempererat
ingatan. Selanjutnya yaitu kurikulum pendidikan pada masa Bani Umayyah. Yang pertama, kurikulum pendidikan khusus. Kurikulum pendidikan khusus ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu melukis dan membaca, Al-Quran dan hadis, bahasa Arab dan syair yang baik, sejarah bahasa Arab, dan peperangan Arab, kesopanan dan perilaku pergaulan. Yang terakhir yaitu pelajar keterampilan menggunakan senjata, menggunakan kuda, dan kepemimpinan berperang. Selanjutnya itu kurikulum pendidikan umum dapat bagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama Al-Quran, menulis, puisi, prosa, tata bahasa sebagai alat bantu memahami Al-Quran, dan yang terakhirnya itu kaligrafi. Sekian penjelasan dari saya. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.